Apa yang membuat Palestina tidak bisa dibebaskan? Ikuti video ini untuk mengetahui jawabannya. Palestina tidak akan bisa dibebaskan selama negara-negara di dunia dan Palestina sendiri masih menggunakan nation state. Simak baik-baik sampai akhir dengan hati dan pikiran yang terbuka, agar kita bisa membaca persoalan Palestina dengan jernih. Pertama, dasar konsep nation state adalah nasionalisme yang merupakan ikatan paling lemah secara intelektual. Karena nasionalisme lebih didasarkan pada aspek emosi atau sentimen, bukan pada aspek intelektual, yang mengajak manusia berpikir secara jernih dan rasional. Nasionalisme membutuhkan banyak hal yang bersifat rekayasa atau artifisial, berupa simbol-simbol untuk membentuk suatu identitas nasional, lagu kebangsaan, bendera nasional, bahasa nasional, dan lain-lain, termasuk simbol semangka yang sedang viral, yang ternyata itu adalah simbol nasionalisme atas Palestina. Padahal, Palestina tidak bisa bebas dengan ikatan yang lemah seperti nasionalisme. Kedua, tidak jelasnya pengertian nasion atau bangsa. Konsep bangsa sebenarnya lebih kepada mitos atau imajinasi, bukan sebagai realitas faktual, serta memiliki pengertian yang berbeda-beda. Contohnya, orang Indonesia dan orang Malaysia, padahal sama-sama etnis Melayu, tetapi terpecah menjadi dua negara bangsa. Atau misalnya Swiss, yang merupakan satu negara bangsa, tetapi memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Prancis, Jerman, Itali, dan Romawi. Sedangkan di Timur Tengah, bahasanya hanya satu, yaitu bahasa Arab, tetapi justru terpecah belah menjadi banyak negara. Lihat, tidak ada definisi yang jelas tentang bangsa. Ketiga, nasionalisme adalah ide kosong yang tidak bicara apa-apa tentang bagaimana cara mengatur masyarakat. Ditinjau dari berbagai pengalaman, waktu, dan tempat, nasionalisme ternyata bisa dikawinkan dengan berbagai macam ide, seperti liberalisme, sosialisme, bahkan marxisme. Perkawinan ini terjadi karena substansi ide nasionalisme memang tidak memiliki tata cara mengatur masyarakat. Sampai sini kita bisa melihat bahwa pembebasan Palestina menjadi negara yang berdikari sendiri atas dasar nation state tidak akan pernah tercapai. Karena landasan nation state adalah nasionalisme yang merupakan ikatan yang paling lemah. Berarti kita butuh ikatan yang bisa menembus batas geografi, etnis, bahasa, bahkan agama. Dan ikatan itu adalah ikatan akidah Islam yang menjadi landasan daulah Islami atau khilafah. Makanya Imam Masjidil Aqsa menyerukan kepada seluruh kaum muslimin untuk segera mendirikan khilafah agar bisa menyelamatkan Palestina, bukan menggunakan nation state. Karena hanya melalui khilafah aktivitas jihad bisa terlaksana dengan mengirimkan pasukan ke Palestina atas perintah dari seorang khalifah. Kesimpulannya adalah nasionalisme adalah biang kerok perpecahan umat Islam karena membangun fanatisme kebangsaan yang menjadikan kaum muslimin terpecah menjadi lebih dari 50 negara bangsa. Karena nasionalisme jugalah yang menjadikan Palestina sampai hari ini belum bisa dibebaskan. Sedangkan kaum muslimin berdasarkan perintah Allah diwajibkan berserikat atas dasar akidah Islam dan harus mewujudkan ukhuwah Islamiyah yang dapat menembus batas geografi, etnis, bahasa, dan lain-lain. Sehingga kebutuhan mendesak kita saat ini adalah mewujudkan persatuan umat Islam di bawah satu komando seorang khalifah untuk bisa mengusir kaum Zionis beserta para pelindungnya, yaitu Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya melalui jihad fi sabilillah. Keberadaan khalifah hanya bisa terwujud apabila daulah Islam atau khilafah tegak berdiri. Lebih daripada itu, khilafah akan menyelamatkan negeri-negeri kaum muslimin yang lain yang masih terjajah oleh kekufuran. Yuk sebarkan supaya bisa jadi wasilah terwujudnya persatuan umat. Yuk sama-sama belajar. Terima kasih sudah menonton.